Selamat malam semuanya. Apa kabar nih? Wow, buat followersnya See Today News, selamat malam semuanya. Selamat hari, ini hari apa ya? Hari Selasa. Oh my god. Kita udah ada di pekan keberapa gitu ya dari PPKM level 4 yang diperpanjang sampai dengan tanggal 9 Agustus nanti. Malam hari ini ada saya, Syafira, yang akan nemenin teman-teman semua di sharing session spesial pastinya. Setiap sessionnya memang selalu spesial nih ya. Dan kayak malam hari ini juga gak kalah spesial karena bintang tamu saya juga seorang yang bakatnya banyak banget. Tapi sebetulnya gitu ya, latar belakang pendidikan dari bintang tamu saya malam hari ini justru adalah seorang dokter gigi. Dia adalah seorang mahasiswa kedokteran gigi gitu ya. Apa kita lihat nanti dia praktek di mana atau sudah praktek atau gimana gitu ya. Nanti kita nanya-nanya sama bintang tamu saya malam hari ini. Terus mulai dari mahasiswa kedokteran gigi kok bisa gitu melanjutkan perjalanan karirnya sekarang sebagai musisi juga yang bukan cuma terlibat di satu atau dua project musik aja, tapi panjang sekali. Dia ini produser, musisi, songwriter, terus juga salah satu personil dari Gelas Kaca, terus juga ada Marshalls dan Lomba Sihir. Wah, kita nanti tanya-tanya tuh gimana sih pencapaiannya. Dia juga sebagai seorang session player untuk Feast. Nah, buat teman-teman yang sebelum pandemi doyan banget nonton live performance-nya Feast, nih pasti udah nunggu-nunggu banget nih sharing session kita pada malam hari ini. Dan juga tergabung sebagai session player untuk Kurosuke. Terus juga merilis EP bertajuk Colors bersama Agatha Prisia di tahun 2020, tepatnya bulan Desember. Tapi long story short, akhirnya bintang tamu saya yang akan hadir sebentar lagi nih ya, akhirnya pindah lagi atau mungkin mengembangkan bakatnya gitu ya, merilis sebuah lagu menjadi seorang penyanyi solo. Judulnya adalah House of Cards dan debut singlenya sendiri udah dirilis dari akhir bulan Mei 2019 sebetulnya. Nah, tapi yang terbaru adalah dia ini merilis single judulnya Ragu pada tanggal 30 Juli 2021. Baru banget, it's just fresh from the oven, teman-teman. Tapi prosesnya panjang, waktunya tuh kayak 6 bulan gitu kurang lebih. Dia ini membuat musiknya. Nanti kita tanya ya, karena bekerja sama juga dengan Enrico Octaviano sebagai co-producer. Langsung aja kalau gitu, apakah sudah bergabung bersama dengan saya? Saya bakalan hadirkan bintang tamu kita pada malam hari ini, yaitu Raihan Nur. Ingin menyapa juga nih teman-teman yang sudah join. Hai semuanya. Halo, selamat bergabung. Hai, apa kabar? Halo. Apa kabar, Rehan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Rehan, kamu Ya, tuh anak Fakultas Kedokteran Gigi, udah praktek atau sekarang masih tercatat sebagai mahasiswa FKG? gue meninggalkan itu waktu sedang pendidikan profesi. Oh gitu. Itu bahasa ekuivalennya koas sih. Jadi gue meninggalkan Oh itu udah saat koas. koas. Iya, Oh gitu. Wow. Akan ada betul. rencana dilanjutin lagi nggak? Atau udah deh gitu? Eh, Sejauh ini sih enggak ya. Maksudnya kalau misalkan sebagai dokter giginya. Cuman kalau kan gue udah punya gelar S1-nya kan anyway. Jadi kayak mungkin nanti suatu saat kalau misalkan gue ada keinginan untuk melanjutkan pendidikan lagi, mungkin kayak ke kesehatan masyarakat atau apa gitu ya, Oh, possible aja sih sebenarnya, possible aja. oke. Nah, kalau dilihat dari latar belakang pendidikannya gitu ya, bahkan Hmm, sampai koas kan, itu momen-momen yang lumayan sulit ya buat anak-anak FKG nih gitu. sulit sulit Banyak sulit. banget, banyak banget hal yang dilakuin gitu. Tapi Iya. akhirnya saat ini dikenal sebagai seorang musisi. Awal Iya. mula ceritanya gimana sih, Rehan? Kok bisa, Um, atau mungkin sebenarnya memang dari awal udah di musik juga gitu? Sebenarnya dari dulu pas lagi milih-milih kuliah emang sempat daftar kuliah musik juga. Mm-mm. Cuman waktu itu udah keterima juga. Cuman waktu itu setelah diskusi sama orang tua, kayaknya ini hobi aja deh gitu, sambil jalan aja gitu loh, sambil kuliah juga. Cuman ternyata pas udah selesai S1, udah habis itu lanjut ke pendidikan profesi, ya disitulah gue mulai menyadari kan kayak tempat gue nggak di sini deh gitu. Akhirnya Oh. gue memilih untuk start over, oke, apa di jalur yang lain gitu, which is musik.
Oke. Oh, berarti memang dari awal sebenarnya udah ada apa namanya niatan untuk ngambil studinya juga jurusan musik. Emang Yap, secinta itu sama dunia musik, Rehan? kayaknya sih seperti itu ya. Jadi kayak udah dari kecil emang udah seneng musik gitu loh, maksudnya. Walaupun nggak pernah mengemban pendidikan yang resmi gitu ya di musik, les atau apapun, gue juga cuman sebentar. Habis itu ya otodidak sendiri, cuman kayaknya emang udah Memang di situ. terpaku di situ kayaknya. Jadi kayaknya ya, Dan ya akhirnya ngikutin panggilan jiwa ya, Rehan. bener sih kayaknya kalau udah kayak gitu sulit ya untuk nggak diikutin nih kalau udah di dalamnya tuh udah wah gitu. Ini bahkan ada yang komen, Kak Rehan, ini project musiknya banyak banget, emang gak burn out? Enggak sih karena ya ini yang dipengenin dari dulu ya gitu loh. Maksudnya sehari-harinya eh, bekerja di sini mengerjakan ini dan pusingnya pun juga pusing musik gitu. Ah, oke. Nah, ini sambil sambil aku pin komen ya kalau mau nanya biar gampang. Hmm, eh Apa namanya, di Rehan kan baru merilis lagu nih, single ya. judulnya Ragu. Mm-mm. Proses pengerjaannya juga lumayan panjang ya, Rehan 6 bulanan kurang lebih. Iya, gue di lagu ini mengambil jalur yang agak panjang. Karena Nah, biasanya kan cepet ya, maksudnya gue nggak jarang banget tuh lagu-lagu gue yang kayak dieremin lama gitu. hmm, hmm, Biasanya kayak kalau udah serak rilis hmm. rilis rilis gitu. Kayak albumnya Lomba Sihir kemarin gue juga cepet banget itu kan ngerjainnya. Tapi kali ini pengen bener-bener kayak oh ini tuh gue bener-bener sure sama packagingnya secara musik gitu. Terus habis itu gue juga bener-bener kayak yang nggak mau buru-buruin prosesnya gitu sampai bener-bener seneng sampai bener-bener gue udah suka dulu baru pengen dengerin ke orang gitu. Oke. Nah, kalau dari proses kreatifnya yang memakan waktu yang cukup lama, 6 bulan gitu ya, Hmm. Hmm. gimana dari mulai pengerjaannya? Proses kreatifnya kayak gimana sih, Rehan? Karena kalau yang didengar nih rada berbeda dengan apa namanya karya-karya musik yang lain, atau Ya, sebetulnya ini adalah bentuk eksplorasi aja dari seorang uh, Rehanor? jadi di akhir tahun lalu tuh gue sempet lumayan stuck tuh setelah merilis Colors yang sama Priscil. Gue Mm-mm. sempet agak stuck, bukan stuck sih sebenarnya, mungkin overthink kali ya, overthink musik gue sendiri kayak aduh kok kalau bikin lagu gini-gini aja ya gitu, kayak setiap pegang gitar tuh rasanya gitu-gitu aja keluarnya gitu, gue nggak mendengar sesuatu yang baru dari diri sendiri gitu. Akhirnya gue mengidentifikasi mungkin salah satu masalahnya adalah gue terlalu banyak mengerjakan banyak project gitu pada saat itu. Terus habis itu ya udah akhirnya gue decide untuk istirahat sebentar selama sebulan dari berbagai macam project dan pekerjaan. Gue memilih sebulan itu untuk fokus bikin album atau nulis lagu. Jadi gue pengen rediscover my sounds gitu. Dan juga rediscover apa yang pengen gue sampaikan via musik gitu. Jadi pas pas di 1 bulan khusus itu tuh gue punya banyak waktu untuk bereksplorasi tadi gitu. Dan ternyata memang keluarnya beda daripada yang sebelumnya. Jadi tujuannya tercapai Yes. itu sebenarnya. Nah, setelah tadi apa Rehan bilang keluarnya memang beda dan tercapai Uh, apa yang diharapin gitu. iya, iya. Kalau dari lagunya sendiri, emang apa sih message yang mau disampaikan ke pendengar? Message yang mau disampaikan ke pendengar sesimpel decide, terus habis itu jangan lihat ke belakang lagi. Ah, Karena itu kayak sebenarnya itu adalah sesuatu yang gua tuh berharap gue bisa mikir itu 4 tahun 5 tahun lalu waktu gue ada di persimpangan antara kedokteran gigi atau musik gitu loh. Karena oh, I pada see. karena pada waktu itu ya gue overthink banget kan gitu loh. Aduh, eh, nanti kalau gue ngerintis di musik gimana ya, gue make it kayak di situ. Kalau ditinggal ini gimana ya, aduh tapi gue nggak seneng nih di kedokteran gigi waktu itu. Jadi gue susah gitu pada saat itu untuk udahlah maju putusin terus habis itu jangan lihat ke belakang lagi, itu susah banget. Jadi gue sempat stuck beberapa lama di situ gitu. Nah, Wow. gue berharap di ragu ini tuh sebenarnya, aduh, coba gue bisa mikir kayak gitu waktu itu. Jadi kayak
gue nulis ini buat gue nanti ke depannya jangan diulangin lagi lah gitu. Kalau misalkan ada di persimpangan, ya udah di side terus, jangan lihat ke belakang lagi. Oke. Ini juga Gitu. tadi ada beberapa apa namanya yang saya baca, ada yang Ya, gimana caranya ngilangin overthinking dan sebagainya. Mungkin lagu-lagu ini bantu teman-teman yang mungkin saat ini lagi struggling di momen-momen penuh keraguan dan sebagainya. Mungkin lagu ini bisa dijadiin sebagai back sound gitu ya, untuk memutuskan sesuatu and never look back. Mungkin itu kali ya, gitu. Karena benar. akhirnya Rehan berhasil gitu ya memutuskan sesuatu, dan akhirnya ya walaupun dengan proses ups and down, tapi Iya, akhirnya jalan and you did it gitu, walaupun dan akhirnya lagunya rilis dan tetap bertahan di industri musik. Kudos yes. Rehan. Ya, Kalau dari message lagunya kan emang kayaknya apa ya, berangkat dari pengalaman pribadi gitu, ya. pengalaman pribadi dan sebagainya. Nah, kalau dari selama proses pembuatan lagu ini, karena kamu kan sibuk banget ya Rehan, maksudnya dengan project musik yang banyak tadi gitu. Tapi Ya. siapa yang paling menginfluence dari karya musik ini? Atau inspirasi, ya kalau inspirasi dari cerita, tapi kalau untuk musiknya sendiri, estetika musiknya tuh Oke. dapetnya dari mana? Kalau misalkan yang secara direct gitu ya, menginfluence atau menginspirasi gue bikin lagu ini, itu ada dua sebenarnya. Pertama, Game of Love-nya Santana featuring Michelle Branch. Ya Itu ampun, serius. serius tuh, Oh lagu my lama god. banget kan itu ya. Tahun berapa ya? Lupa. Iya, 2000-an lah ya, 2000-an Iya, awal. Yes. kayak ada certain vibe yang kayak apa ya, kayak easy going Wow. gitu musiknya, tapi Yeah, juga nggak nggak sembarangan gitu ya. Terus exactly. habis itu yang kedua adalah Goldennya Harry Styles di album Fine Line. Jadi Serius, Rehan. serius, dua lagu itu sih yang benar-benar direct menginfluence lagu ini. Ya itu tadi, kalau dari Game of Love, gue ngambil vibe easy going-nya itu yang kayak lu mau denger itu sambil Little, road trip. Road little, trip tuh little juga this, bisa little, gitu. little that gitu kan ya? Iya, Iya, bener-bener masih itu. ingat. Tapi kalau Gila. dari Golden tuh gue nggak tahu kenapa gue dengernya semacam kayak ada a certain kind of adrenaline di musiknya gitu. Jadi gue pengen menginjek adrenalin itu di lagu juga. Jadi kayak itu mash up antara dua lagu itu sih sebenarnya. Kalau Keren bisa dideskripsikan. banget. Gue mengira ya dengan latar belakang musiknya Fizz dan sebagainya tuh ngedengerinnya musiknya yang grunge, yang wah gitu nih, pasti nih mungkin siapa, Slipknot atau apa gitu. Harry Styles, oh my god gitu. gue memang lumayan all around listener sih. Gue nggak pernah membatasi diri untuk kayak gue dengerin rock doang, enggak sih. Jadi kayak emang gue rasa setiap musik tuh punya estetikanya masing-masing yang bisa dihargai dan di-respect sama kita sebagai pendengar sih gitu. Jadi gue nggak pernah mengkotak-kotakan sama sekali. Jadi gue dengerin apapun. Kayak hari ini gue bisa dengerin Slipknot, besok dengerin apa dan segala macam. Jadi menyenangkan lah musik tuh. Seru banget. Oh mungkin karena referensi dia banyak juga sampai akhirnya untuk masuk ke grup ini, grup band ini dan sebagainya, kemampuan adaptasinya juga jadi lebih mudah ya Rehan, Mungkin bisa dalam dibilang mungkin mengelola. bisa dibilang seperti itu ya. Yes, yes, yes. Somehow waktu belajar gitar pun juga gue kayak pengen gue pelajarin semuanya gitu. Jadi pas sekarang waktu itu ya udah mulai serius bermusiknya, jadi kayak mungkin nyangkut di berbagai macam project tuh lebih Keren. relatif mudah mungkin ya. Yes. Jadi kayak perspektifnya juga, atau apa namanya, perspektifnya lebih luas, spektrumnya juga lebih beragam dan Yes, sebagainya gitu ya. yes, Jadi kita pun betul. sebagai pendengar musik Indonesia juga dapat warna baru nih dari seorang musisi, apa namanya, musisi dalam negeri gitu ya. Jadi kayak ini kok kayak gitu, nggak ada perbandingan tapi kayak terinfluence dari mana gitu. Jadi Ya, apa namanya? Jadi aku tuh pendengar Harry Styles. oke. Tadi Rehan bilang apa aja gitu. Oh, tapi album Fine Line tuh emang bener-bener parah sih, tuh bagus banget tuh. Setuju banget. Nah, apa namanya, apalagi pas aku baca cerita Rehan dalam menulis lagu atau buat lagu ragu membutuhkan waktu 6 bulan. Ya, Sebelumnya gitu ya, yang beberapa musisi yang pernah saya ajak ngobrol memang
kayak waktunya relatif lebih singkat dan sebagainya. Treatment ini seperti treatment yang digunakan oleh beberapa musisi internasional yang saya dengerin gitu. Jadi kayak Ya. apakah dia menggunakan treatment yang sama, prosesnya, proses kreatif dan sebagainya. So, jadi sudah terjawab lah, sudah ya, gitu. Karena tadi udah ditanyain juga dan udah terjawab. Iya. Nah, Rehan, dengan berbagai macam project musik, terus juga cukup produktif gitu ya dalam berkarya, bermusik dan sebagainya. Pernah ngalamin kreatif block nggak sih? Pernah banget, udah jelas pernah. Cuman semakin kesini gue semakin ngerti gitu loh apa yang membuat gue mengalami creative block. Sebenarnya rootnya tuh cuman satu, gue tuh cuman takut bikin sesuatu yang gak bagus sebenarnya. Wow. Dan menurut gue semua creative block, iya, menurut gue sih hampir semua creative block tuh seperti itu ya. Sebenarnya bukan nggak bisa menulis sesuatu gitu, tapi takut kayak aduh nih kalau gue nulis lagu gue jelek nih gitu. Dan itu yang gue sering alami gitu. Dan semakin kesini udah makin tahu gimana cara overcome itu setiap itu keluar ya, setiap itu muncul. Kalau dari apa namanya, dari proses dari awal gitu ya, memilih antara kuliah terus akhirnya fokus bermusik, sementara kuliahnya juga sebenarnya sedikit lagi tuh gitu, walaupun perjalanannya di koas pasti very tough gitu. Not that simple. Apa ya fase yang paling sulit yang akhirnya successfully di overcome gitu? Itu sih saat gue mendecide itu sih, decide antara gue mau di musik atau lanjutin itu, karena kan nggak sesimpel itu ya sebenarnya pengambilan keputusan itu gitu loh. Karena gue juga harus diskusi dengan surroundings gue, itu kan sangat berpengaruh ya, keluarga, teman dan segala macam. Jadi itu lama banget gitu loh. Karena pada akhirnya kan berimpact ke banyak hal gitu. Maksudnya ke psikologis gue juga berpengaruh, ke kreativitas gue pun juga berpengaruh. Jadi lumayan stagnan beberapa lama tuh gue gitu. Tapi setelah itu udah berhasil gue lewati, udah enak sih di sini. Oke. Nah, kalau dari proses menulis lagu sendiri, ada nggak pengalaman kayak kesulitan? Apa fase paling sulit ketika udah terjun dalam bermusik? Apakah mencari nada ketika mulai menulis, atau ketika promosinya, atau gimana? Menurut gue sih paling sulit tetap di proses kreatif ya. Maksudnya proses kreatif tuh as in dari songwriting, dari pre-production sampai akhirnya jadi hasilnya sendiri, itu menurut gue paling sulit atau paling kompleks mungkin, paling nggak lebih tepatnya. Karena banyak banget yang bermain di situ ya, dari apa yang lo pengen sampein, dari maksudnya mendesain apa yang pengen disampaikan, vibe-nya seperti apa namanya, instrumen dan suara seperti apa yang digunakan untuk mewakilkan certain feelings or mood, itu kan sebenarnya kompleks banget. Dan semakin lama gitu ya, maksudnya semakin dipikirin itu akan semakin mateng gitu loh. Pada akhirnya kalau misalkan itu udah mateng dan kayaknya kita udah yakin, udah suka banget, kesana itu udah gampang gitu. Dari promosi, dari apapun tuh udah ngikutin aja, karena emang produknya udah oke menurut gue. Oke. Rehan, kalau dari tadi ngajak ngobrol Rehan soal musik, soal penciptaan, membuat lagu, karya dan sebagainya, aku ngelihat kamu tuh memang dipikirin banget semua detailnya ya gitu, sampai hal-hal yang kayaknya all the details, all the little details gitu, dari mulai menyampaikannya dan sebagainya. Kesulitan nggak untuk berkolaborasi dengan beberapa musisi? Maksudnya apakah kamu tipe orang yang ya udah just get along with the musician, let's just make a music, atau harus paham dulu nih orang-orang yang kamu ajak bekerja sama adalah orang-orang yang mungkin punya message atau goals yang sama? Kalau yang sekarang udah sering kerja sama kayak Enrico gitu ya, yang nge-produce lagu ini juga, itu kita udah kayak lumayan telepatik kali ya, connectionnya udah kayak setiap gue ngasih demo atau dia ngasih demo tuh ya udah ngerti mau diapain gitu. Tapi perjalanan kesananya memang lama.
Em, pada awal-awal terutama ya, maksudnya pada waktu gue belum kenal banyak orang di lingkungan musik gitu ya, itu semuanya emang harus sendiri dulu gitu loh. Gue harus bener-bener bener-bener membentuk gitu loh, kayak oh ini tuh gue, karakter gue di musik seperti ini gitu. Pada akhirnya itu gue bisa mempresent diri gue via musik itu juga dengan baik ke orang lain. Jadi orang lain pun juga memberikan feedback apa namanya, apapun ya, maksudnya secara energi atau apapun, itu juga lebih lebih enak gitu. Jadi prosesnya lama sampai bisa menemukan partner-partner yang cocok diajak Sampai kerja sama akhirnya sih. berjalan sampai sekarang gitu Bet, karya-karyanya. bet, betul. Nah, Rehan kan awalnya mungkin dari gabung jadi session player, gabung sama Ya, project band Ina itu banyak banget tadi udah disebutin di awal gitu. Dan sekarang akhirnya menjadi penyanyi solo juga. Akhirnya sekarang ya. memutuskan untuk mengeluarkan karya sendiri dan sebagainya. Um, Pertimbangannya apa sih, Rehan? Apa nih pertimbangan Pertimbangan mengeluarkan. ketika ya udah mau iya gitu dengan musiknya dan sebagainya gitu. Gue sih merasa sebagai musisi di era sekarang, gue merasa punya privilege untuk bisa mengeluarkan musik apapun yang gue pengen tanpa kesulitan atau hambatan apapun ya gitu loh. Mungkin kalau zaman dulu tuh kan lumrahnya satu orang tuh cuma punya satu band atau satu project musik gitu. Iya. Mungkin faktornya banyak ya, karena akses Yes. ke pembuatan musik susah, atau kayak mungkin kanal promosi atau broadcast juga itu aja. Jadi kayaknya orang tuh lebih menilai orang tuh lebih lebih apa ya, lebih lebih nggak nyantai gitu mungkin ya. Tapi kalau Mm-mm. misalnya kalau kalau misalnya sekarang kan ya udah, maksudnya itu sangat lumrah. Gue bisa merefleksikan diri gue yang punya banyak sekali kesenangan akan berbagai jenis musik dengan mudah gitu keluar. Jadi gue merasa ya udah, kalau emang gue punya materi yang nggak cocok untuk Ben. nyanyikan di project A B C gitu ya, gue bisa mengeluarkan itu di project gue, solo gue gitu. Sesimpel Oke. itu sih sebenarnya. Oke. Ini juga akhirnya apa berhubungan dengan perkembangan teknologi, platform dan sebagainya ya. Iya, Sampai akhirnya proses atau kreativitas juga terus berkembang dan udah nggak bisa dipatok-patokin lagi. Ini cuma bisa di grup band ini aja atau ini cuma menjadi session player aja atau dan sebagainya. Tapi semua orang bisa bahkan kayak punya mimpi apapun gitu ya, ya udah sok aja dijalanin, dikeluarin aja dulu gitu. Tapi iya, memang bener, prosesnya dipikirin detailnya. betul. Nah, sekarang udah jadi udah ngeluarin single gitu ya sebagai penyanyi solo. How do you feel? Ah, lega sih sebenarnya. Eh, karena terutama di lagu yang ini ya, terutama di lagu yang ini, karena gue ngerasa kayak ini nih kayak hasil eksplorasi gue yang berhasil gitu ya di tahun lalu. Gue sebulan fokus nulis lagu, terus habis itu gue bener-bener ngebawa ini ke berbagai bentuk sebelumnya ini ya gitu loh. Jadi kayak lagunya tuh awalnya modelnya begini, modelnya begitu, modelnya begini, modelnya begitu gitu. Terus pas sekarang udah di final formnya gitu, kayak wah, ini gue bisa mengeluarkan apa yang ada di dalam diri gue ke orang lain, dan ini udah kayak ini udah buat orang lain nih sekarang gitu loh, udah bukan punya gue Iya, lagi gitu loh. iya, Itu sih benar, benar, rasanya. benar. Lega tapi tetap ya ada yang mesti dipertanggungjawabkan juga nih gitu ya. Karena udah Iya, dilempar. betul. Ini Rehan sambil kita baca pertanyaan dari Ya, netizen atau teman-teman yang nonton malam hari ini. yes. Ada Rainia Yuning Tias. Kak Rehan, apa yang bikin kakak semangat untuk terus berkarya? Karena yang bikin semangat ya, Ya. ngelihat banyak banget karya musik yang bagus-bagus di luar sana. Hmm. Jadi apalagi itu udah tersedia di setiap minggunya ya gitu loh. Kayak tiap minggu tuh ada ribuan katalog baru tuh setiap hari Jumat tuh di berbagai musik platform. Jadi kayak gue kayak selalu belajar gitu loh, kayak ngelihat kayak wah gila ya, ada orang di belahan dunia mana gitu bisa bikin, atau bahkan di Indonesia gitu bisa bikin lagu yang gue nggak pernah kepikiran sebelumnya. Oh iya, bisa kayak gitu ya bikin lagu gitu. Jadi itu selalu mendorong gue untuk bisa belajar terus gitu, bisa nge-push diri gue kayak oke, ayo coba apa
jebol tuh batasan-batasan bermusik lo gitu sih. Nice. Intinya belajar, explore terus ya. Kenapa Yes, enggak gitu ya? Semangat, karena betul. banyak banget hal-hal yang mungkin kita nggak pernah tahu kalau tanpa eksplorasi. Terus pertanyaan berikutnya ada Koko Caprius. Is there any plan for next EP or maybe album? I love your song so much, katanya. Album penuh. Ragu ini bagian dari album penuh gue yang akan datang Oh, oke. soon enough. Gue belum bisa Wow. menjanjikan kapan. Oke. Akan karena udah ada bocorannya, akan seperti apa sih albumnya, Rehan? Um, yang jelas bervariasi ya. Maksudnya nggak satu warna gitu, nggak satu tipe gitu semua lagunya. Dan emang berbeda dari musik-musik gue yang sebelumnya sih. Ya mungkin bisa di-expect kayak ragu ini gitu loh, kayak agak out of line dari katalog-katalog yang sebelumnya. Oke, jadi ditungguin aja kalau gitu albumnya ya. Iya. Tahun ini atau next year? Mungkin paling cepet akhir tahun ya, tapi let's see deh gimana nanti. Cepet banget loh akhir tahun nih. Kita aja udah di Agustus aja, tau gak? Iya. 2021, gila. kayak terbang tuh. Iya, ini nggak kerasa banget sih. Nggak kerasa Asli, banget. asli. Oke, pertanyaan berikutnya dari Putri Dirgantara katanya. Suasana apa Iya. yang menginspirasi ketika bikin lagu? Atau mungkin moodnya kayaknya. Uh, Yang paling menginspirasi. Semuanya menginspirasi ya. Maksudnya apapun bisa dijadikan lagu gitu loh, suasana atau mood apapun. Tapi yang menurut gue agak unpopular opinion, sebagai musisi kadang-kadang kita juga mesti disiplin sih sebenarnya. Maksudnya disiplin bikin lagu terus sebenarnya. Jadi Yes. kita bisa menginterpret atau bisa mengconvert segala macam mood dan suasana ke dalam lagu sih sebenarnya. Jadi kita nggak nunggu mood lagi gitu, menurut gue. Yap. Oke. Rehan kan proses dirilis lagu-lagu ini kan di saat kita lagi pandemi banget ya. Juli kemarin ya, tanggal 30. Iya, Jumat kemarin. Jumat kemarin. Gitu. Juli 30. Kita tuh lagi yes. pandemi, terus maksudnya dengan berbagai macam pembatasan dan sebagainya, proses launching dan sebagainya kan juga jadinya nggak ideal ya kalau buat musisi. Atau you see it different way. Di masa pandemi kayak sekarang, ya gimana caranya menyiasati bahwa si fans atau penggemar musik-musikmu ini masih tetap terkoneksi dengan baik gitu? Sebenarnya bare minimumnya adalah aktif di sosial media, itu bare minimum banget tuh sebenarnya. Jadi kita selalu memberikan karya kita dalam bentuk apapun ya, konten lah atau apapun gitu ke yang mendengarkan karya kita gitu. Itu sebenarnya bare minimum. Tapi ya karena kita nggak bisa interaksi langsung di konser atau segala macam ya. Next step-nya adalah menurut gue ya berkolaborasi, kayak bikin apapun gitu, yang kayak misalkan online concert lah dan segala macam. Itu menurut gue yang bisa kita lakukan, karena kemarin kan juga ikutan Save Room concert tuh. Itu menurut gue salah satu bentuk adaptasi kali ya kita sebagai musisi ke keadaan seperti sekarang ini. Benar. Kalau konser aja bisa dibikin virtual, berarti launching lagu baru juga harus bisa dibikin secara virtual gitu, tanpa mengurangi keseruan. Tapi mungkin gimana caranya kita beradaptasi, menikmati setiap karya-karya musik gitu ya di masa sekarang gitu. Kalau tadi mungkin teman-teman ikut memperhatikan ketika ditanya mood apa, justru bukan tentang moodnya, tapi ya you are the one who control everything gitu. Kayak mood lagi gimana kek ya harus tetap bisa bikin musik dan tetap ada karyanya gitu loh. Jadi bukan karena moodnya begini jadinya begini atau sebaliknya gitu ya. Begitu juga dengan engage yang dilakukan kepada pendengar musiknya. Rehan, banyak banget nih yang minta Rehan nyanyi dong, Kak Rehan nyanyi dong lagu-lagu gitu. Boleh sekil ya. Oke. Iya, pakai gitar. Dihitung dulu nggak? Atau langsung? Oke, boleh. 3, 2, 1.
Sembilu datang menghampiri, berbisik kau tak seindah dulu. Menderu terus menghantui, ku percaya ku telah layu. Berat melepaskan ini, ragu yang tak mau pergi. Tak perlu kau habiskan waktumu, pertanyakan yang telah lalu. Iya. Segitu aja ya. Katanya gokil gitu. Rehan, Wih, nih terima pertanyaan lagi. kasih. Yap. Apa hal terepik yang gak bisa dilupakan selama berkecimpung di dunia musik? Asik. Terepik ya. Hmm. Terepik kayaknya gue nggak bisa point out satu, tapi ini mungkin worth it untuk diceritakan nih. Jadi gue waktu lagi building my career gitu di sekitar tahun 2018 atau 19 gue lupa. Gue lama banget nggak manggung gitu karena sulit ya waktu itu kan untuk dapat panggung ya. Namanya juga lagi merintis karir ke atas. Cuman at the same time waktu itu kuliah gue juga lagi lumayan chaos tuh waktu itu. Koasnya maksudnya, sorry. Lumayan chaos gitu. Jadi kayak gue berdiri di tidak bisa, nggak ada yang bisa dipijak tuh dua-duanya gitu. Gue cuman kayak ngebatin gitu. Waktu itu kayak udah 3 bulanan nggak manggung, mungkin nggak manggung, nggak rekaman. Gue cuman ngebatin aja gitu, kayak bangun pagi, aduh ya ampun kangen banget manggung gitu. Kapan ya bisa manggung lagi gitu. Tiba-tiba kayak siangnya, abis lagi makan siang gitu, tiba ditelepon sama Fis. Besok-besok ini ada tiga apa 4 tanggal gitu, lupa. 3-4 tanggal, lu bisa ngisi nggak? Wah, serius nih? Tiba-tiba baru gitu mikir tadi pagi gitu. Oh ya udah, kayak itu salah satu momen dimana gue tahu, oh ini jalan gue sih kayaknya. Wah, kayak semacam law of attraction gitu ya? Iya, gue nggak tahu kenapa itu percaya nggak percaya ada loh sebenarnya. Iya, gue juga yang kayak cukup meyakini gitu bahwa kayak when we projecting something, kayak itu kayak will come to us anyway gitu. Yes. Terakhir mungkin ini pertanyaan yang saya bacakan melalui kolom Q&A sebelum kita say bye-bye sama Rehan, dari Sofian Doinga. What is your first and biggest motivation when you decided to be a musician? Hopefully it can be motivate us. Thank you. Oke. Motivasi terbesarnya adalah gue sangat mencintai apa yang gue kerjakan sih sebenarnya. Gue benar-benar willing to put everything and myself gitu into it gitu, tanpa setengah-setengah. Gue rasa kayaknya itu bekal paling mendasar dan paling utama ya dalam setiap bidang gitu loh. Kalau misalkan emang lo bener-bener cinta sama bidang itu dan dedicated ke situ, gue rasa apapun bisa dicapai dan bisa terjadi sih. Seperti love what you're doing, karena itu jadi salah satu core utama ya ketika melakukan banyak hal. Kayak akhirnya nggak merasa sebagai pekerjaan lagi atau aktivitas rutin yang akhirnya jadi default gitu, tapi something that you want to explore more and do more, dan akhirnya menjadi sesuatu hal yang punya dampak untuk orang lain. Keren nih, mudah-mudahan bisa memotivasi teman-teman juga yang nonton hari ini atau malam hari ini dari Rehan Nur. Nah, Rehan, terakhir apa yang mau disampaikan sama teman-teman khususnya yang penikmat musiknya Rehan, dan mereka ini banyak banget sebetulnya tuh kan, I love your song, willing full to put everything. Wah, banyak banget. Intinya kalau yang saya baca di sini adalah teman-teman nih banyak banget yang kayaknya mengalami struggling yang mirip gitu. Gimana sih caranya biar termotivasi dan akhirnya mantap dan sebagainya? Silakan Rehan. Jangan cepat menyerah menurut gue. Karena menurut gue setiap
mimpi atau setiap sesuatu yang pengen didapatkan itu juga ada bitter pills-nya, ada pil pahitnya juga yang harus ditelan juga gitu loh. Maksudnya semuanya everything comes in a complete package lah. Nggak semuanya tuh enaknya aja gitu. Jadi kita harus bisa menerima yang nggak enaknya juga. Jadi konsisten, terus berusaha, jangan cepat menyerah, terus temuin motivasi di dalam diri sih menurut gue. Yeay. Dan soal ragu ini udah bisa didapetin di semua platform musik. Betul Rehan. sekali. Betul, Yes, ada di mana-mana. Dan jangan lupa kayaknya nanti musik video udah ada belum sih, Rehan? Nah, ditunggu segera dalam beberapa hari. Oke. Oh, jadi akan Yes. segera dirilis nih. Udah syuting tapi? Udah lama. Oh, udah syuting. Wah, Yes. oke. Kalau gitu kita akan tunggu nanti musik videonya juga. Dan kalau ragunya sendiri udah bisa dinikmatin teman-teman. Kayak udah banyak banget orang yang dengerin lagu ini juga. Dan everybody loves it. Kayak you got a very very nice welcome dari pecinta musik Indonesia pastinya. Dan insya Allah albumnya bisa keluar dalam waktu dekat supaya makin banyak lagi karya-karya dari Rehan yang bisa kita nikmati. Thank you so much ya Rehan. Thank you si Today dan Safira. Thank you. Terima kasih juga buat karya-karya musiknya. Terima kasih juga udah sharing sama kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang nonton happy juga, terinspirasi sama bukan cuma Rehan sebagai sosok seorang pemuda, anak muda yang penuh bakat dan sebagainya, tapi juga lewat karya-karyanya. Thank you so much. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di situasi yang lebih baik lagi secara langsung. Amin. Gitu ya. Segera. Karya-karya musik yang lebih banyak. Thank you so much, Rehan. Thank you. Dadah. Dadah. Nah, itu dia tadi ya teman-teman semuanya. Rehan Nur dengan karya musiknya. Dan kita udah tahu bahwa Rehan seorang musisi yang banyak banget bakatnya gitu. Dan juga dia melakukan eksplorasi yang total gila-gilaan bahkan gitu ya. Dan mau berani untuk mengambil keputusan penting dalam hidupnya di antara dua pilihan nih gitu. Dan mudah-mudahan ceritanya Rehan tadi menginspirasi teman-teman semua di masa PPKM level 4 extended version ya. Mudah-mudahan selalu sehat. Dan yang pastinya sharing session akan kembali lagi dengan bintang tamu lainnya yang gak kalah seru, gak kalah inspiratif buat nemenin malam atau waktu-waktu teman-teman semuanya. Thank you so much for watching. Saya Syafira pamit undur diri dulu. Dah.